Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita hanya diperintahkan tinggal di dalam Dia. Karena itu kita terus sedang belajar tentang berbuah lebat, dan hari ini kita ingin belajar tentang faktor-faktor bagaimana caranya untuk kita bisa berbuah lebat. Jadi kata faktor itu adalah satu keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi seorang atlet untuk sukses ada faktor-faktor yang dia harus jalanin, dari dalam, dari luar. Sama dengan berbuah lebat di dalam Tuhan, kita ingin belajar faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kita bisa berbuah lebat. Dalam kitab Mazmur pasal 92, kalau saudara lihat Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata untuk kita menjadi orang Kristen yang berbuah, segar, bahkan sampai masa tua, gemuk dan segar, di situ dikatakan yaitu mereka yang ditanam di rumah Tuhan, maka orang itu akan bertunas dan kemudian berbuah. Bertunas berarti bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat seperti pohon itu, yaitu disebut pohon korma. Jadi ini hanya istilah. Jadi kalau kita ingin berbuah lebat, ada faktor yang kita harus pahami, yaitu kita perlu tertanam, ditanam di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Jadi kita bukan hanya ditanam di gereja, di pelayanan, tapi di rumah Tuhan. Apakah rumah Tuhan? Rumah Tuhan bicara tentang orang-orang yang disusun terikat satu dengan yang lain. Dan kita perlu tertanam. Banyak orang, saudaraku, luar biasa pelayanan, ya, menjadi ini, menjadi itu mungkin, tapi hidupnya nggak pernah punya konsep bagaimana dia ditanam, ya, di rumah Tuhan. Jadi kita perlu tertanam, perlu ditanam, sehingga kita bisa berbuah lebat sampai bisa dinikmati oleh banyak orang lain. Berbuah artinya kita keluar dari hidup bagaimana kehidupan yang berbuah itu. Jadi faktor tertanam ini penting dalam hidup kita. Komitmen, kesetiaan, orang yang ditanam di rumah Tuhan. Ya, benih itu, kita ini bagaikan benih. Yesus mengumpamakan dirinya adalah bagaikan benih gandum yang jatuh ke tanah dan harus mati. Banyak orang Kristen, dia nggak mampu, dia nggak punya kesetiaan, dia nggak punya komitmen, dia nggak punya yang namanya setia sampai mati seperti Yesus, setia sampai mati. Dia setia di rumah Tuhan, sebagai anak dia setia. Jadi banyak orang, kita sepakat bahwa mengukur keberbuahan kita itu bukan hanya dari sisi pelayanan kita, tetapi sisi kesetiaan kita. Saya suka bilang begini, waktu akan membuktikan siapa diri kita. Apakah Anda seorang suami istri yang setia? Itu terlihat waktu akan membuktikan. Sampai kapan? Ya sampai mati. Jadi kita perlu belajar tertanam di rumah Tuhan. Kita harus memilih, ya, di mana kita tertanam, karena itu tidak kebetulan kita lahir di sebuah keluarga, kita lahir di sebuah gereja lokal, Bapak Ibu. Karena itu saya tidak menyarankan Anda pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama seperti pohon, dia pasti tidak akan pernah bisa bertumbuh baik kalau dia pindah dari satu pot, dipindahkan setelah setahun, ada 3 tahun dipindahkan. Yang terjadi kemungkinan dia tidak akan pernah bisa bertumbuh, berbuah. Atau kemungkinan yang kedua, dia pasti akan mati. Jadi kita perlu punya komitmen. Faktor ini penting. Jadi faktor komitmen, faktor tertanam sebuah benih itu. Kita harus belajar seperti Yesus, seperti benih biji gandum yang jatuh dan mati. Proses kematian kehidupan kita, sehingga kemudian kita akan lihat ada buah yang lebat, ya. Kita perlu ditanam. Kita memilih untuk tertanam di sebuah komunitas. Kita memiliki pengajaran yang benar, yang sehat. Jadi bukan hanya keluar dari satu gereja ke gereja yang lain. Jadi setiap orang Kristen harus menemukan gereja lokal yang perlu dia hidup di dalamnya. Bukan karena ada faktor-faktor yang lain. Karena ini bagian penting kalau kita ingin bertumbuh berbuah lebat. Jadi kita harus mati di satu tempat, kita tumbuh berakar di komunitas, di gereja lokal kita. Setelah benih itu ditanam, ya biasanya dia tidak segera nampak pertumbuhan di atas tanah itu. Karena yang bertumbuh pertama kali adalah akar. Akar berguna untuk menyerap makanan bagi tanaman, sehingga tanaman itu bisa bertumbuh.
Orang Kristen, orang percaya perlu memutuskan tertanam di sebuah gereja lokal. Ya, setelah tertanam, dia perlu menyerap semua nilai-nilai kebenaran yang diajarkan di gereja lokal itu. Nilai-nilai kebenaran yang dapat mengubah hidupnya. Kita perlu berakar, menyerap, membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai Alkitab yang diajarkan di gereja lokal kita. Kita perlu punya komunitas yang tetap di gereja lokal kita, ya, terlibat di dalam pelayanan. Ya, kita perlu membangun habitat yang baik di situ, nilai-nilai. Karena itu kita sedang hidup pada masa di mana orang sulit setia. Orang hanya mengikuti keinginannya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita mungkin bisa saja pernah gagal, ya, tapi nggak masalah. Kita putusin sekarang. Setelah kita memutuskan, kita mulai belajar tertanam, berbuah. Jangan sampai nanti kita pindah, nggak jelas juga Bapak Ibu ya. Karena itu Alkitab mengajarkan kita perlu ditanam. Sehingga kita seperti pohon korma. Saudara tahu pohon korma? Satu-satunya pohon yang bisa hidup di padang gurun. Saya sedikit membaca artikel bahwa ketika sebuah pohon benih korma mau ditanam, itu dikoreksi demikian rupa. Supaya dia tidak dihempaskan angin badai gurun itu, dia perlu ditutup dengan batu-batu yang besar. Pohon korma itu dia tidak bertumbuh cepat ke atas. Kalau sekarang kan banyak orang dia bertumbuh cepat ke atas, kelihatannya hebat begini begitu, wah pokoknya sepertinya wah. Tapi ternyata ketika datang masalah dia nggak cukup kuat menahan angin. Sehingga banyak orang-orang yang kita lihat begitu luar biasa bersaksi tentang Yesus, ya, ujungnya hancur hidupnya. Pohon korma itu saudaraku, benih itu dia akan masuk ke dalam, sampai dalam betul. Dia mencium, mencari di mana sumber air itu. Ini jenis pohon kormanya agak berbeda. Satu-satunya pohon yang bisa hidup di padang gurun. Lalu dia mulai terus sampai dia menemukan sumber air, batang air itu. Disitulah dia baru menyerap air itu, terus mengalirkannya sampai ke benih itu. Lalu benih ini mulai tumbuh secara perlahan-lahan, tapi dia udah mulai kuat. Sampai akhirnya dia bisa bertunas, dan batu-batu yang ditaruh di atasnya itu akan disingkirkan, dan dia mulai bertumbuh baik, bagus. Pohon korma adalah buahnya itu begitu manis sekali. Kalau dia sudah tumbuh itu jadi tempat perlindungan, tempat perteduhan untuk musafir yang membawa unta-untanya. Dan ini prinsipnya. Faktor untuk bisa berbuah lebat, kita perlu ditanam. Saya belajar berkomitmen, saya belajar setia apapun yang terjadi. Karena tidak ada yang tidak ada masalah gereja. Sama seperti rumah tangga. Apa bedanya? Gereja itu sama dengan keluarga. Suami istri, dia berkomitmen, bersumpah tidak akan bercerai apapun yang terjadi. Dia tidak akan meninggalkan, susah atau senang, sehat atau sakit, ada atau tidak ada. Dalam segala keadaan dia akan tetap setia. Itu janji nikah kita. Apapun yang terjadi kita perlu belajar. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana kita akan berbuah lewat proses-proses yang terjadi dengan kesetiaan dan komitmen kita. Bukan karena ada masalah lalu dengan gampangnya rumah tangga pada cerai seperti yang terjadi pada hari ini. Apapun yang terjadi, faktor untuk kita bisa berbuah lebat, kita belajar faktor yang pertama, yaitu tertanam di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau belajar memiliki faktor yang pertama untuk bisa berbuah lebat adalah kami tertanam di rumah-Mu Tuhan. Belajar setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.